Iya, emang. Kalau ini kan prinsipnya kan udah pada di sispa. Tapi emang mungkin perbedaan istilah aja. Iya, Perbedaan istilah kalau di tenaga kerjaan sama di ini. Dry, draw. Kalau ini kan dari Apa? Kalau ini ya taruhnya situ. Backup device misalnya. Backup device. Oke, mungkin perkenalan alat dulu kali ya. Nah, kalau di TKPK atau room access, di sini ada yang namanya backup device. Backup device Kan ini nggak di ACC? untuk menahan si korban ketika terjadinya jatuh Belum atau masuk tali tahu. utamanya putus. Nah, Ntar ini gua kasih untuk tahu. mencegah Gua kasih tahu jatuh, catatan. penahan jatuh dia masuknya. Backup device dari Pencil asap absorber. Oke. Nah, di sini Descander. Namanya Rig dari Petzl juga. Rig ini dia nggak punya anti panik ataupun anti error. Kalau ada yang namanya ID, punya Bang Tile ada tuh. Dia ada anti error, anti panik. Jadi ketika kita salah masukin alat, salah masukin tali, terus kita megang tuasnya kekencengan, itu bisa kekunci langsung otomatis. Nah, kalau ini enggak. Ini descandernya, ini backup device-nya. Nah, kalau untuk alat askendernya, ini ada Jumar. Jumar dengan foot loop pastinya untuk alat naik, ya. Dia digabungkan dengan Costel. Oke. Di sini ada seat harness dengan belay loop, dengan loop gearnya. Tapi di sini nggak bisa di adjust ya kawan-kawan ya, nggak bisa dibuka. Oh bisa. Ini bisa buat untuk multi pitch. Nah, di sini juga ada grigri tapi belum dibuka. Fungsinya untuk belay device, bisa juga untuk descander, untuk alat turun. Nah, di sini ada ETC, kegunaannya full untuk belay device. Di sini ada pulley atau katrol. Katrol untuk meringankan beban atau menghindari gesekan ketika kita narik korban ataupun barang. Nah, tentunya di sini ada konektor atau karabiner ya. Jenisnya screw. Seperti ini screw. Karabiner screw. Yang ini twist lock. 3 kali kunci dia, naik ke atas, geser ke kiri. Twist lock. Kalau ini manual screw. Oke, ada pertanyaan? Oh, ini ada lagi tab sling. Mungkin kawan-kawan biasa pakai webbing ya. Nah, kalau ini tab sling bisa langsung dipakai langsung tanpa perlu dibuat simpul water knot, tab knot atau simpul pita. Ini langsung. Dan pastinya udah jelas ada sertifikasinya, standarisasinya. Di sini nggak ada hilang ya kawan-kawan ya. UIAA, CEIN. Nah, di sini dia bisa 22 kN. 22 kN sama dengan 2200 kilo. Tapi itu belum pasti nilai pastinya ataupun working load limit, safe working load loadnya. Misalkan nih alat plastik ataupun tekstil MBS-nya itu 22 kN. 22 kN itu 2200 kilonewton ya kan. Tapi ada safety faktornya. Safety faktor daripada tadi tekstil dan plastik itu dibagi 10. Jadi berapa? 2200 dibagi 10. 220 kilo. Itu batas amannya. Kalau untuk karabiner nih,
Ini 26. 26 kain dibagi 5. Safety faktornya. 26 dibagi 5 berapa? 5. 4,5. Nah, safety faktor daripada karabiner itu 450 kilo. Jadi nggak menuntut kemungkinan apa, misalkan di sini ada 26 kN itu nggak, jangan dibebanin semua. Jadi harus ada safety faktor. Oke, di sini ada helm. Ini helm industri ya, bukan untuk pemanjatan. Helm pemanjatan ada. Helm pemanjatan gitu. Nah, kalau ini standar industri, jadi dia bisa masuk ke oil dan gas. Nah, kalau ini untuk sport, dia ada ventilasinya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nah guys, ini cara simpul 8. Bagaimana kakak Genap. putar 2 kali. Masuk guys. Nice. Ya, jadilah simpul 8. Ya benar. Ntar ujungnya kayak begini ya guys. Kalau ini seperti ini kawan-kawan. Ini simpul figure 8 follow through atau simpul 8 ganda. Ini kalau buat kalau ini ngelit. pendek ya, minimal harusnya segenggaman atau 10 cm lebihnya. Ada alasannya juga kenapa 10 cm nggak boleh lebih atau kepanjangan. Karena kita misalkan lagi mau ngeklik runner nih, ngeklik runner, salah megang yang panjang, copot. Kita manjat ya kan, totonya nggak keklik, bablas. Ikutin aja. Sekarang bisa lanjut ke simpul 8 tunggal, dibuat seperti ini di bike. Tanya dulu masih ada ini kan kadang-kadang tuh kita kalau pakai kan ada yang sepanjang ini kan ada nggak. Seperti ini dibuat bike dulu. Simpul 8 tunggal. Oke, turunkan, bisa ke depan, tarik belakang. Oke, lanjut, masukkan, ya, kemudian dirapikan. Ya, simpul 8 tunggal. Omelin dong. Mantap baik. Ya. Bisa ya kawan-kawan ya? Bisa kan? Ya elah udah di videoin masih aja. Apa? Oh iya. Bawah. Bisa semua. Nah gitu guys, ternyata oke guys. Nah, simpul kelinci. Nah, ini fungsi untuk angkor nih. Yang biasa main SRT kan? Tuh, dit. Sung. Ya. Mau bikin Dibuat angkor baik nih. seperti ini. Katain dulu. Turunkan, ambil panjang aja. Ambil panjang. Turunkan. Satu. Hampir sama kayak tadi simpul 8 tunggal. Nah, ini tarik separuh aja. Nah, tarik separuh aja. Tarik separuh. Oh. Ya. Dong. Oke. Udah. Ya. Ujungnya langsung ditarik lagi ke bawah, masukkan ke dalam. Udah bilangin Bang Asep deh. Oh, lu bilangin Bang Asep lu. Oke, seperti ini. Gak ada biji kartu lagi beneran enggak? Oh gitu guys, ternyata dukur tengah-tengah. Set, ambil panjang. Ambil lagi aja begini. Ini begini. Ini begini. Ambil apaan sih? Ini ke sini. Masukin ke dalam. Ini ke bawah. Apa jadi ada lah. Tali utamanya ini. Nah, Gini dit. Jadi salah dikit. Nah, Kurang satu lingkaran dong. nah ini mungkin dari makan yang ini.
masuk aja lu beneran. Bisa lah lau kayak terawat. Itu taruhnya yang ini. Itu diulang itu. 1, 2, 3. Ya, stopper. Stopper nih. Oh, Terus yang nanti ada yang tahu fungsinya? buat nyetop. Si kepala nih biasanya tahu nih. Ada yang tahu nggak? Buat flying fox. Flying fox. Flying Hah? Buat apaan? Ya. Fungsi Stopper simbol yang main stopper itu buat misalkan ketika kita lagi descending nih turun nih dari tali. Nah, si tali kita nggak tuh udah habis. Nah, itu udah berhenti. Atau bisa juga overhand. Overhand sama aja begini. Overhand seperti ini overhand. Ini overhand knot nih. Cuman 1 lilit aja. Ah, kurang. Oke. Saya putarnya ke kiri. 1. Dibuat loop, 2 loop. 2. 2. Ya, cukup. Turunkan ke bawah, paling bawah. Dibuat lingkaran seperti ini. Yang ujungnya yang tadi yang kita turunkan. Tarik ke atas ke bundaran yang ini, yang lingkaran yang ini. Oke. Nah, simbol kupu-kupu ada 2 cara pembuatannya. Ini yang lumayan agak ribet. Seperti ini. Oke. Diulangi. Ulang dit, ulang. Buat seperti ini. Muter. Ya. Putar ke kiri. 1, Bukan biarin lah. 2. Ya, dibuat seperti ini. Ditahan Di pakai tas jari aja nggak apa-apa, dibantu. Itu tas gua di belakang, reng. Banyak. Ya, turunkan. Ujung-ujungnya. Tarik ke bawah. Itu masa nggak kenal sih tas gua. Tarik lagi ke tengah. Banyak tas hitam. Nah, jadi. Gue hitam. Nah, ini cara Iya, yang iya, agak benar. rumit. Nanti ada lagi cara yang kedua yang lebih simpel. Bisa semua kan nih? 2, 3. Yang ketiga dimasukkan ke tengah nih. Udah ke tengah. Yang ujung kanan tarik, ambil, masukkan lagi ke ujung kiri. Nah, jadi tinggal tarik ujung sama ujungnya. Oh, gitu. Butterfly itu. Itu paling gampang. 28. Kita improv pakai tali apa? Simpul apa tadi? Kupu-kupu. Nah, misalkan kita turun di sini nih. Jadi bebannya tetap di sini. Kalau misalkan kita turun ke tengah, tinggal ini aja yang di-adjust. Oke, paham? Bedanya tadi simpul kelinci sama kupu. Dia kalau kelinci kan lebih boros tali. Semakin besar angkur, semakin boros dia. Oke, ada yang paham? Ada pertanyaan? Gitu, guys. Ini kayak gelang betul. Oke. Ada yang tahu berapa kali lilit? Minimal 2. Tapi kalau di standar industri Repaxas 3 ada. Oke, dibuat seperti ini. Kayak tadi stopper. Udah. Oke. Ujung tali ketemu ujung tali. Masukkan. Tiga kali lilit. Oh. Jadi gelang ini yang berapa kali? Nah, seperti ini. Ya, terus seperti gelang. Gitu
gitu guys ternyata. Kepake di tempat scrambling dipake. Jadi tapi syaratnya harus lebih kecil daripada si tali karmantel. Tali yang ini. Ya buat lubang tembus kepake dia. Jadi sebagai pengganti angkur. Bisa bang, tapi kalau semakin terbeban kan dia semakin mengunci. Iya. Jadi kalau kita orang tuh pakai di lokasi kerja simpul 8. Jadi kita mungkin pakai Simpul apa tadi? Iya. Layan. Jadi Instrumen. Anjay. Nah, coba tolong pegang. Boleh bang. Seperti ini ya. Lu ini angkat. Jadi harus ada perbedaan antara tali. Misalkan kita mau prusiking nih, ascending. Nah, tali utama dia harus lebih besar daripada si tali prusik ini. Misalkan ini 10,2, nah ini 7 atau 8 lah, 8 mili kalau nggak salah ya ini. Nah, tinggal dibuat seperti ini. Kalau di industri dia namanya simpul jerat geser. Simpul jerat geser kalau di industri. Nah, kalau di sport dia prusik ya, biasa ya nyebutnya prusiking ya. Tinggal dibuat seperti ini aja. Ambil ujungnya yang ada bandulannya, agak digeser dikit. Oke. Berapa kali? 2 kali. 2 kali minimal. Jangkar ya. Iya. Yang Haikal kasih tahu. Tunjukkan ini bang. Iya. Yang Haikal kasih tahu. Satu, dua. Oke, minimal 2 ya, tapi kalau kita orang pakainya 3. Nah, ini simpul jerat geser nih atau prusiking. Jadi kalau di sport dia prusik minimal 3. Satu di badan, satu di kaki, yang satunya lagi buat backup ada di kaki dia. Prusiking tuh. Jadi ketika misalkan kan minimal 3. Misalkan nih kita yang bebanin ini satu nih. Naik. Ini jebol satu, masih ada yang tadi di kaki. Itu buat backup. Ya. Untuk playset ya biasanya ya. Keren. Nah, dibuat seperti ini simpul jangkar. Jangkar. Aku jangkar buat dia. Mungkin ada Simpul jangkar seperti ini. Tuh, keren. Berjangkar, jangan Oke. asal iket Ah, tuh. Sekarang Simpul simpul pangkal pangkal. dibuat seperti ini. Pegang dulu. Buat seperti ini ngelup. Loop 1. Loop 2. Hambalan nih materinya. Anjay, iya. Tarik ke sini ke bawah, yang kanan tarik ke belakangnya. Pangkal. Tangan ke belakang. Dia ngunci. Pangkal. Terus ini deh. Ini. Kan? Oke. Bisa, bisa Bang. Kok tali lu berubah jadi gede sih, Dik? Udah 2. Gede berarti. 2 kali loop. Yang loop kanannya ditaruh ke belakang. Oke, pangkal. Set. Nah, 2 kali. yang manualnya Eh, Manualnya begini. ujung tali, Sini. ujung tali ngilang Ini. disilang, Ini kiri, kocak. Oke itu. bawahan. pegang ujung talinya, masukkan Kayak masuk bambu. ke belakang. Ini pangkal nih. Jangan lupa di running hand atau overhand. Simpul lagi. Topper. Gini. Kayak tali pramuka ya, Rik. Hmm. Nah. Pangkal dengan running hand. Gitu guys. Oke, tali kepanjangan. Kita dibuat simpul rantai. Simpul rantai. Daripada kita gulung apa manual kan,
panjang, sedangkan kita masih ada kegiatan jauh tuh berjam-jam lagi nanti ke depan. Kita bisa pakai simpul rantai aja. Simpul rantai. Kayak Oh, yang buat webbing. Iya. Ngelipet webbing. Ngelipet. Gini. Anjay, cara lipatnya rantai. gampang. Seret. Nah, tuh. Oke. Seret. Salah. Ya salah berarti di Tadi keluarin semuanya. Pas. So. So. Sini masuk. Sini masuk. Tarik lagi masih set dah. Lepas dilepas. Nah, lu lepas aja jangan dari situ. Tadi lu lepasnya satu doang. Jadi lu bisa narik semuanya dari situ. Salah lepas. Iya, lepas. Oh gitu, oke, gitu guys. Salah lepas doang. Gini. Nah, dirapikan. Nggak bisa lah pasti isi kepala lah ya kan. Itu bisa ambil ujungnya. Ini webbingnya tuh. Kemarin yang di Oke, ujungnya pegang. kita pakai baterai yang tadi ya. Panjang. Nah, sama kayak tadi follow through. Kayak ini Tinggal kalian ngikutin ngajarin. alurnya aja. Bilang gue ke sini. Oke, seperti ini bisa lah. Bisa lah. Nggak bisa gue suruh push up lo. Oh lu. Oh lu kan. Panjang lah. Mas pakai ini. Oke, bisa. Gimana itu? Ya. Oke, kita akan bikin harness. Di jarak overpal. Nah, habis itu di sebelah kanan dan sebelah kiri dibikin simpul overhand. Nah, di sini overhand, di sini overhand. Jadi kita bikin overhand. buat ini. Nah, ada lagi overhand di sini nih. Ikat biasa. Hah? Ini bikin apa sih? Harness kan? Nah, Itu di fungsi yang tadi webbing ya kan. Webbing kan ada yang manual, dibuat, dirajut. Ada yang juga seperti ini. Nah, fungsinya bisa untuk angkul ataupun bisa dibuat seat harness darurat lah ya. Ini bisa lagi. itu dikit biasa. Maaf, ada revisi sedikit. Ya, iya. Nah, jadi kan tadi udah dijarakin ya, 2 ya. Nah, habis itu nanti kita apa namanya? Kita ukur paha. Ukur paha. Jadi ini ambil tengah. Kayak cara kayak Erwin dah. Ini saya ukur dulu. Emang Cara- Erwin Maaf pernah ya. ngajarin? Ya, Pernah, Sama anjir. sekali nggak bikin. Erwin aja. Baru ingat lagi nih waktunya. Oh, Habis itu masih Bagi jarak, dua, 2 masih jarak. kepal. Nah, kita bikin yang sebelah kanan dulu nih. Ini kita ukur paha kita nih. Nah, ini setengahnya. Kita ukur setengahnya. Kita ukur setengah paha kita. Jadi fungsinya nanti dia bakal bisa masuk. Kenapa? Karena paha orang pasti beda-beda kan. Kita ukur setengah paha. Ini paha saya segini nih. Oke. Setengah paha saya. Habis itu saya bikin overhead. Sudah dibikin overhead. Oke. iya. Wow. Nah, ini sebelah Kaget kanan. dulu datang dia. Nah, sebelah kiri sama diukur Kecil banget. paha. Pahanya Terus itu dibikin overhead juga.
aja berani, masa lu nggak berani? Ntar gua kalau ngambilin gua ngambil semuanya deh. Ya elah, langsung aja cepetan, lapar nih gua. Nah, yang harus diperhatikan tuh, jadi dia bentuknya harus kayak gini nih, Oh gitu. bentuknya. Dit, cepet dit. Bentuknya harus seperti ini. Jadi kalau udah di overhead dua-duanya, baru dimasukin paha. Ini berarti Cepet aja. Tinggalnya mangkal di situ lagi. Langsung kanan. Tapi itu cepet banget lah yang diajarin ya. Ketika udah masuk paha, Daripada yang punya si Alfa. Iya sih. masuk paha, ini diputerin ke belakang. Belakang guys. Belakangnya guys. Nah, sehingga depan lagi. Oh, Ya, lupa cok. depan lagi. Baru nih. Lama. Depan lagi. Setelah itu di sini akhirnya bikin simpul pita air. Tuh pita air ada ya. Pita air. Bawa-bawa kemana-mana. Nah, Pinjem dong Tepsi. Nih. PB-nya ada nggak? PB. Iya. Elah, ada colokan. Mana? Ada. Ke Eger dalam sana masuk. Pinjem dong. Ntar gua nggak bisa balik nih. Lu kadang kalau lupa apa Lu aja. Margonda lu Tragore deh. Iya ragu aja deh. Tragore deh. Dek ragu aja deh biar bareng sama gue deh. Biar apa itu? Biar bareng sama gua. Lu Ya, pakai motor sih. Enggak gue gak bawa. Lah, lu kan sama Hekal. Ya gue main kan. Mana Ekel lah? Ya, nanti Lah dia. ini jadi harnas. Itu Hekal. Nanti pita air. Oh Ekel ini? Air biasanya ini. Gua kira Ekel. Haikal itu Haikal. Nah, udah jadi pita air. Udah nih, udah bisa jadi harnas. Bisa masang karabiner. Nah gitu guys, ternyata langsung aja. Lu ya kagak bikin-bikin. Nah, ini Nah itu namanya harnas yang dibuat manual dari webbing. webbing. Gitu guys. Ya. Yang tadi backup device adanya di dada ataupun di punggung dorsal belakang. Nah, ini descander. Kalau teman-teman sport kan biasanya pada pakai apa namanya, auto stop lah, auto stop, brake atau stop ya kan. Nah kita di sini pakai rig ataupun IDS, IDL. Ini pak, sama penggunaannya. Bisa merapat ini. Ya Allah mager banget ya. Lihat ada di sini ada seperti bandulan ya. Nah itu menunjukkan arah angkut. Bisa lihat arah angkut kan ada di atas. Berarti masukkan dulu dari sini. Dibuat baik seperti ini, bentuk. Nah seperti ini, masukkan. Oke. Nah cara penggunaannya ketika sudah tergantung. Angkor dulu situ. Nah, Sini depan. megang kuat. Dia jauh dia soalnya dinamis. Oke. Sini. Bisa lagi semakin lancar.
Jangan lupa nih, di sini kan ada frictionnya untuk menambah friksi. Deketin deh, gua kelihatan. Yang silver ini talinya diarahkan ke sini friksi. Yang kiri, tangan kiri pegang tuas. Tangan kanan cuma buat kontrol. Tangan kiri tekan tuas. Pelan-pelan. Nah, karena di sini nggak ada anti panik, pinjam le. ID. Panik ataupun refleks nih megang tuasnya, itu bakalan jatuh terus. Karena nggak ada anti panik, anti errornya. Beda sama IDS. Sama kayak naik ini letter E 3 kali. Sama ke boarding. Lu borik juga? Iya. Ya. Nggak ada ya? Ya, jadi kayak gitu. IDS itu dia dilengkapi dengan sistem anti panik dan anti error. Ketika kita salah masang, Ya begitu ya. Kita pakai selendangnya deh. yang seharusnya angkor di sini kan, nah kita pasangin di sini. Dia nggak bakalan turun tuh, nggak bakalan turun. Bakalan jalan. Kalau yang tadi IDS, kalau ini bakalan jalan. Nah, terus kalau IDS dia dilengkapi dengan Besok sistem ngomel anti-panik kan. biarin aja dia. Ketika kita megang tuasnya, kehentak, terus panik, itu dia bakal ngunci otomatis. Nah, untuk melepaskan anti paniknya itu agak dikokang ke depan, tarik lagi sampai bunyi klik, dilepas anti paniknya, baru bisa turun lagi. Kan udah nggak. Oke, bisa dipahami. Ada pertanyaan atau mau sebelum melakukan kegiatan, mindsetnya diubah, ditanam, stopper. Walaupun itu tali nyampe, tetap harus dipakai stoppernya. Mindsetnya diubah. Ya, seperti ini teman-teman, dilihat. Sebelum kita pakai alatnya, harnessnya, dilihat dulu ada yang rusak nggak, bakalnya ada yang hancur nggak, daringnya korosi nggak, terus webbingnya robek nggak, kita perhatikan semuanya. Oke, setelah udah semua diperhatikan, layak untuk dipakai, baru bisa kita pakai. Seperti ini cara pakainya. Pegang daring yang sebelah kanan masukin kaki kanan, baru kaki kiri. Oke, baru cas harusnya dipakai. Nah, terus apalagi nih setelah semua udah saya pakai, kencangkan, adjust pinggangnya dulu, agak bungkuk. Oke, pinggang udah, terus chestnya bisa satu-satu, bisa langsung berduaan. Udah bisa kerja nggak? Atau bisa langsung berkegiatan? Belum? Apa? Hah? Helm, terus apa lagi? Apa lagi? Perlengkapan, ada lagi? Ini belum rapi. Jangan menimbulkan hajat baru atau bahaya baru. Harus safety, betul. Dirapikan semua yang ngondoy-ngondoy. Belum kencang. Belum kencang. Emang sering ngondoy, Bos? Oke, dirapikan. Dulu dia merasa disisihkan dia. Berdua doang ngabot. Udah bisa kerja, udah bisa melakukan kegiatan. Bisa belum? Ayo. Belum. Hostelnya belum ada. Alat gas scanner scanner belum ada. Coba mana tadi?
Tadi pinjam ini dong, postel. Postel minimal 2. Tapi kalau di industri dia 3. Ada yang ingat simpul apa? Kita buat simpul apa dulu nih? 8 apa? 86. 8 Oke, 86. 10 truk atau simpul 8 ganda. Ada. Oke. Dipastikan teman-teman nih spare-nya dikit aja, jangan banyak-banyak. Coba dulu. Spare yang ini baiknya dikit aja, jangan banyak. Oke, dibuat lagi. 800. Gede bulannya. Baru satu. Lu jadi suami siapa? Aja. Siap. Ya udah. Lu bukan bareng lagi. Gue lah situ dulu kalau kemarin Citayam, belok ke Bojong, nanti gue lewat lagi ya temunya Bojong Kemang. Oke, minimal 2 ya. Kalau di industri tapi 3 dia karena untuk peruntukannya climbing. Iya. Udah muter-muter jauh banget masih itu kan apa? Ini boleh dibantu. Karabiner coba. Oh dia masih juga. Statis ya satu. Oke. Jadi anggap aja nih bukan body harness lah. Jadi seat harness ditambah chest dengan webbing rakitan ya. Jadi kita bisa praktekkan SRT langsung. Udah bisa langsung? Belum. Belum? Apa? Mana helmnya? Oke, helm pakai. Di sini ada buat jasnya. Jember. Buat menyesuaikan. Pastinya nih helm di ketinggian harus Y strap. Dia berbentuk Y atau V, double ya. Jadi jangan yang kayak helm Cetok. apa ya, helm stop tuh yang buat cebok. Helm proyek. Iya, helm proyek. Itu yang proyek. Oke. Bisa langsung di ini bisa kerja langsung. Belum. Bisa. Bisa. Serius? Apalagi? Kan? Itu Apalagi ayo coba. pasang. Belum mati dah korbannya gitu. Apa? Udah bisa. Oke, jadi yang pertama dipakai chest, dibuka dulu. Chestnya tarik ke bawah, ke arahin kanan. Oke, pasang. Agak di-pull, ditarik. Agak nongol-nongol juga di Indonesia. Ya. Baru kemudian apa lagi? Apa lagi? Jumar, hand extender. Namanya hand extender ya. Jumar itu sebenarnya nama orang. Nama orang juga. Iya. Oke. Aduh, kata gua gitu. Karena talinya dinamis, jadi dia elongasinya lumayan banyak. Tarik dulu. Terus mau masukin lagi jabut apa enggak ada? Jabut apa? Enggak. Oh, Kevin suruh masukin gua dan orang. Oke. Pasang buat askendernya. Masukin apa? Cek ya. Cek aja. Gua masukin. Iya, bagus ah. Boleh. Kita yang Ngeper banget. Iya, oke. Nah, posisi tali ada di sini. Di kaki sebelah sini. Oke. Tarik. Kalau kita mau ngejas si hand extender Jumar, kaki agak Longgar. dilonggarin, jangan dilonggarin, apa diangkat. Agak diangkat, baru tarik, dorong pakai kaki. Kentangin lagi. Oke. Paham? Prakteknya nanti nih. Terus saya mau turun nih. Harus apa? Lagi. Naik lagi.
Tiga kali lagi lah, 3 kali. 6 lagi. Iya. Sampai top. Udah cukup. Oke, Kalinya juga. saya mau turun. Harus apa? Lepas kaki. Lepas apa nih? Lepas angkur, baru jatuh dong orangnya. Kaki dulu. Pasang dulu alat turun, descender. Hindari. Oke. Ini change over namanya ya. Change over. Lagi. Biar nggak mudah. Oh iya, di sini. Nah, oke, sebelum change over, cuma TNA scanner didekatkan dengan jasa scanner. Scroll, deketin nih. Baru buka, masukkan. Oke. Dipepetin lagi di scannernya ke scrollnya. Agak naikin, tergantung posisi footloopnya ya sebenarnya ya. Naik, buka. Oke, kencangkan. Ini change over, perpindahan dari alat naik ke alat turun. Bisa juga dari alat turun ke alat naik. Oke, dibuka cumanya ya scannernya, housekeeping, dirapikan footloopnya biar nggak kesangkut. Oke, pasang lagi di rack ya. Oke, bisa turun. Nah, itu SRT. Kalau di rope access ada alat tambahan namanya backup device. Dia 2 tali mainnya. Double rope. Jadi kenapa double rope? Karena kita RAT rope access ya, melakukan pekerjaan lumayan berat lah. Jadi ketika itu tali utama putus, nanti ke backup sama backup device. Jadi nggak langsung putus tuh, nggak langsung jatuh. Oke, ada pertanyaan?